Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswaku sekalian. Ini pertemuan kita yang ketiga ya. Pertemuan yang ketiga kita akan bahas tentang reforma agraria. Pertemuan kedua kita bahas land reform. Nanti pertemuan yang keempat kita bahas tentang konflik agraria. Kemudian pertemuan ke-10 kita akan bahas transmigrasi. Kemudian tadi sebelum kesini saya sempat posting di WA Group. Coba Anda lihat itu ada cover buku. Judul bukunya Lex Posteriori Derogat Lex Priori. Itu sebetulnya buku materi kuliah saya di pesantren Ta'winul Mubalighin Sleman. Jadi 2004 sampai dengan 2012 saya mengajar sosiologi dakwah di pesantren, ya, pesantren untuk mahasiswa. Nah, kemudian itu salah satu materinya. Kenapa materi itu saya tampilkan? Karena nanti kita akan membahas tentang Perpres tentang RA, Perpres tentang reforma agraria, dan kemudian ada lagi Perpres tentang percepatan reforma agraria. Lahirnya Perpres percepatan reforma agraria tidak kemudian menggugurkan Perpres tentang reforma agraria. Itu sebabnya maka kemudian kita harus menggunakan asas lex posteriori derogat lex priori. Saya bacakan sebentar ya tentang definisinya. Itu saya foto dari bukunya. Jadi ditulis di situ bahwa lex posteriori derogat lex priori adalah salah satu asas hukum dalam kurung buatan manusia. Kenapa saya tulis buatan manusia? Karena di pesantren kan saya mengajar dua ya, yang man-made dengan yang God-made, yang buatan Tuhan dengan yang buatan manusia. Kalau Quran itu kan buatan Tuhan, kalau yang buatan manusia itu buku-buku yang kita kenal itu ya. Maka saya ulangi, lex posteriori derogat lex priori adalah salah satu asas hukum buatan manusia atau man-made yang bermakna bahwa peraturan perundang-undangan yang kemudian atau yang baru mengesampingkan berlakunya peraturan perundang-undangan yang terdahulu atau lama apabila kedua peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan yang saling bertentangan. Jadi nanti kalau Anda lihat Perpres tentang RA kemudian bertemu dengan Perpres tentang percepatan RA, kalau kedua Perpres itu mengatur hal yang sama, maka yang berlaku Perpres yang terakhir yang 2023 itu. Itu alasan saya kenapa kemudian saya ingatkan Anda mengenai konsep atau asas lex posteriori derogat lex priori. Oke, sekarang kita akan bahas materi 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang materi 1 silakan tampil ke depan siapa narasumbernya dan siapa pembahasnya. Silakan yang narasumber di sebelah saya, kemudian pembahas di depan. Bisa agak maju dikit. Majunya, dimajukan sedikit karena nanti oper mic-nya agak susah kalau terlalu jauh. Udah ya? Yuk kita dengarkan keterangan dari narasumber, tapi sebelumnya tolong difoto sudah. Foto dulu ya, supaya kita bisa lihat apa yang disampaikan narasumber dan pembahas dan nanti kita bisa ikut perdebatannya ya. Sudah difoto, saya belum dikirim. Ya, kirim di grup ya. Jangan japri, kalau japri nanti yang lain nggak lihat. Ya, cuma yang Mas sampaikan, materi 1. 1 sampai 5 sudah ya? Lengkap ini ya? Oke, dari narasumber sudah, kita tunggu dari pembahas.
Banyak ya. Materinya banyak. Berapa halaman? Gak apa-apa. Yang penting kita semua bisa tahu yang Mbak maksud. Oke deh. 2 halaman ya. Oke, thank you. Silakan Mas, jelaskan jalan pikiran. Yuk kita dengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak dosen, Pak Anies Doro dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi 1, yaitu tentang capaian penyediaan sumber solar dari kawasan hutan. Di sini terdapat beberapa poin, itu 5 poin. Yang pertama, itu tentang total luas penyediaan gelora realisasi sebanyak 2.925.809 hektar, realisasi dari non-invest 1.460.466 hektar dan invest 1.465.343 hektar. Kedua, penyelesaian pemasangan tanah dalam kawasan hutan bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang kehutanan, wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku. Jika lewat 3 tahun tidak menyelesaikan persyaratan, maka akan adanya sanksi administratif. Yang ketiga, penataan kawasan hutan dilakukan melalui pengadaan tanah objek reforma agraria, pengolahan perhutanan sosial berupa fungsi dan peruntukan kawasan hutan dan atau penggunaan kawasan hutan. Yang keempat, penyelesaian kegiatan tidak berizin oleh masyarakat di kawasan hutan dapat dikecualikan dari sanksi administratif berdasarkan PP 24 tahun 2004 pasal 41, yaitu bertempat tinggal dalam dan atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luas paling banyak 5 hektar, atau itu tidak melebihi dari 5 hektar tersebut. Yang kelima, strategi percepatan target dilakukan dengan alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan melalui percepatan pelaksanaan reforma agraria. Itu tertuang dalam Perpres nomor 62 tahun 2023. Kemudian dari saya kemudian kepada Pak. Oke, ya langsung ke pembahas. Kejauhan ya. Agak maju aja kursinya. Ya, silakan Mbak. Poin 3,
Berdasarkan pasal 110 ayat 2 Undang-Undang 6 tahun 2023 menggunakan prinsip ultimum remedium yang memiliki arti menggunakan hukum pidana Indonesia sebagai jalan akhir dalam penegakan hukum. Yang disebutkan pada pasal tersebut ialah orang yang melakukan pelanggaran yang bertempat tinggal di kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Poin keempat, karakteristik 20% tanah hasil pelepasan kawasan hutan untuk menjadi norak. Yang pertama, lahan yang memiliki kemampuan dan kesesuaian secara tumbuh tanaman perkebunan. Yang kedua, lahan berstatus bebas konflik agraria dan statusnya telah dilepaskan dari kawasan hutan. Yang ketiga, lahan tidak berada pada daerah rawan bencana. Yang keempat, lahan memiliki akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan keempat, lahan bukan merupakan kawasan dan fungsi industri struktur. Poin kelima, di sini saya menyampaikan tentang susunan ciptaan reforma agraria sesuai dengan Perpres nomor 62 tahun 2003, yaitu terdiri dari ketua, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, wakil ketua, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang ketiga, ketua harian, yaitu Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala BPN. Anggotanya ada dari Menteri LHK, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan seterusnya sampai Kepala Polisi Republik Indonesia. Mungkin itu saja poin yang saya sampaikan dari materi capaian media sumber Tora dari kawasan. Oke, sekarang Mbak lihat yang punya narasumber, yang fotonya narasumber yang ada di WA Group. Lihat naskahnya, kemudian tentukan poin berapa yang mau dikritik, kemudian ajukan pertanyaan. Jadi Pak, mungkin saya sebagai ini tertarik dengan poin narasumber, yaitu poin pertama. Poin pertama. Ya, poin Oke. pertama Pak, yaitu di mana narasumber menyampaikan kalau baru realisasinya sekitar 2.925.809 hektar dari total keseluruhan, yaitu 5.071.230 hektar total luas indikatif. Di sini pertanyaan saya, menurut narasumber, belum realisasinya Tora kawasan hutan di Indonesia menjadi 100%, apakah ada kaitannya dengan pelepasan dari kawasan hutan itu sendiri? Jika ada, apa yang menjadi penyebabnya? Apakah ada faktor lain? Apakah ada faktor dari kurangnya koordinasi dari beberapa sektor yang terkait? Itu saja Pak. Oke, ya. Ya, silakan ya, kita dengarkan narasumber. Saya akan menjawab. Jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan belum terrealisasinya pelepasan kawasan hutan secara 100% ini? Dan terus apa faktor lainnya itu? Menurut saya, dari pelepasan kawasan hutan atau yang lainnya itu yang dijadikan sebagai objek orang itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu seperti tidak ada kepentingan dari pemerintahannya, prioritas dari program nasionalnya, dan kebijakan yang terkait dengan yang akan dicapai pada tahun itu. Misalnya yang mau diprioritaskan itu apa. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan itu termasuk dalam misalnya manusia, teknologi, dan pendanaan. Jadi ketika ada program tetapi pendanaan itu tidak berjalan, tidak ada dananya, mungkin akan
Oke ya, kita sudah dengarkan pertanyaan dari pembahas tentang kenapa target yang harusnya 5 juta sekian ya tidak tercapai, yang hanya tercapai 2 juta sekian. Kemudian kita sudah dengarkan dari narasumber, jawabannya adalah kira-kira mungkin karena kurang koordinasi dan lain sebagainya. Saya ingin ingatkan kita semua bahwa pada awalnya targetnya itu bukan 5 juta, tapi 9 juta hektar. Awalnya targetnya 9 juta hektar. Tapi Anda tentu paham kultur di Kementerian Kehutanan. Saya menyebutnya kultur ya, budaya, artinya hal yang terus-menerus mereka bangun adalah mempertahankan luas hutan yang mereka menjadi kewenangannya. Oleh sebab itu sangat berat bagi mereka ketika harus melepaskan kawasan hutan itu menjadi objek tora. Oleh sebab itu kita kemudian paham dari 9 juta diturunkan menjadi 5 juta sekian. Dan pada akhirnya realisasinya hanya di 2 juta sekian. Jadi menurut saya persoalannya bukan pada teknis, tapi pada political will dan political commitment. Hari ini Jokowi memang sudah mendekati akhir masa tugasnya, tapi saya pikir itu merupakan hal penting yang harus diatasi oleh Jokowi, karena itu merupakan legacy buruk ya. Pewarisan hal yang buruk ketika yang harusnya 9 juta hektar hanya 5 juta ditarget, dari target 9 juta diturunkan jadi 5 juta dan ternyata realisasinya hanya 2 juta sekian. Kenapa saya berpandangan itu sebagai sebuah legacy yang buruk? Karena kita bicara tentang bagaimana orang masyarakat atau masyarakat setempat yang seharusnya mendapatkan tanah, harusnya mendapatkan tora, tanah objek reforma agraria, tetapi kemudian tidak mendapatkan. Hanya karena alasan-alasan teknis, alasan-alasan hukum yang dibuat sedemikian rupa sehingga kemudian masyarakat gagal mendapatkan. Sebetulnya sebagai sosiolog, bagi saya nggak penting itu semua alasan itu. Bagi saya yang penting adalah mana yang 9 juta hektar, mana yang buat masyarakat, dan bagaimana itu segera diwujudkan. Tidak penting bagaimana alasannya, karena semua alasan itu kan sebetulnya bisa diatasi kalau political will dan political commitment-nya kuat. Political will itu kesediaan untuk melaksanakan. Political will. Political commitment kesediaan untuk sungguh-sungguh melaksanakan. Jadi kalau sudah punya keinginan yang kuat, bagaimana itu kemudian dilaksanakan? Anda masih ingat bagaimana gaya Profesor Romat Martanto ya? Buh piye carane? Bagaimanapun caranya, masyarakat harus bisa dilayani gitu ya. Jadi nggak boleh kemudian dengan alasan hukum, alasan teknis, alasan administratif, alasan manajemen, sekian juta orang yang seharusnya mendapat bidang tanah gagal. Kan nggak penting bagi masyarakat semua alasan itu. Bagi masyarakat yang penting bagaimana mereka bisa mendapatkan itu, karena itu merupakan kepentingan nasional. Kesejahteraan masyarakat itu kan kepentingan nasional. Ya. Nah sekarang kan kita sudah mau ganti presiden, nah mudah-mudahan presiden berikutnya bisa lebih memperhatikan. Tetapi uniknya, kita punya persoalan baru yaitu bagaimana kita bisa mengubah dari kebijakan food estate menjadi RA. Itu kan juga menjadi PR bersama, sehingga kemudian menjadi penting buat kita untuk menyuarakan bahwa food estate itu seharusnya digantikan dengan reforma agraria. Jadi sekian juta hektar yang untuk food estate, kalau itu kemudian dialihkan menjadi reforma agraria, itu akan lebih banyak berdampak pada masyarakat. Gitu ya. Oke, itu tadi dari pembahas kepada narasumber, sekarang gantian dari narasumber kepada pembahas. Silakan. Baik, saya akan menanggapi dari pernyataan pembahasan memverifikasi maksudnya. Pada poin pertama, situ disebutkan tentang konversi, tentang konversi. Dan di sini saya menanyakan itu jika redistribusi tanah itu reforma agraria menyangkut tora itu bahwa bagaimana program ini yaitu tora alokasi konversi lahan yang menjadi tora itu tidak mengancam keberlanjutan ekosistem. Terima kasih. Ya, silakan langsung. Izin menjawab dari narasumber terkait konversi tadi untuk tanah konversi tersebut, dari
tanahnya berasal dari kawasan hutan negara untuk Tora dan atau hasil perubahan batas kawasan hutan. Yang keempat, pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi. Jadi menurut saya tidak semua kawasan hutan itu menjadi tanah objek reforma agraria itu sendiri, sehingga tidak akan mengancam keberlanjutan ekosistem hutan itu sendiri. Dan apabila terjadi merusak ekosistem hutan, maka tidak ada pilihan lain selain merehabilitasi kawasan hutan itu sendiri dan tetap harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan kawasan hutan itu sendiri. Terima kasih. Oke ya, saya ingin tambahkan penjelasan dari pembahas. Jadi tadi pembahas kan bercerita tentang tanah objek reforma agraria itu bersumber dari kawasan hutan yang sedemikian rupa agar tidak merusak ekosistem. Maka kemudian tadi Anda paham, yang bisa digunakan untuk tanah objek reforma agraria adalah hutan kawasan produksi dan lain-lain. Yang mungkin agak dijaga adalah hutan lindung misalnya begitu. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang mitologi. Saya sangat gemar mengkritik Kementerian Kehutanan karena saya pikir Kementerian Kehutanan adalah kementerian yang paling lamban memberi pelayanan pada masyarakat dalam konteks menyerahkan kawasan hutan kepada masyarakat. Kenapa saya mengkritik? Karena di Kementerian Kehutanan terbangun mitologi, saya menyebutnya mitos ya. Mitos itu adalah pemahaman yang tidak realistis. Saya punya pemahaman bahwa di Kementerian Kehutanan dikembangkan mitologi bahwa kalau hutan lindung ingin tetap terjaga kualitas kemampuannya melindungi, maka dia harus dikelola oleh negara. Saya ulangi kalimatnya, kalau hutan ingin tetap lestari, maka dia harus dikelola oleh negara. Mitologi ini saya pikir gugur ketika kemudian beberapa pakar sudah menunjukkan bahwa hutan yang dikelola oleh masyarakat pun bisa menjadi hutan yang sangat baik dalam konteks perlindungan sepanjang masyarakat diberi bantuan dalam hal memanage konsep hutan yang mereka bangun. Buku saya tentang tanah hutan rakyat itu menunjukkan bahwa tanah yang kemudian dihutankan oleh masyarakat, kemudian dikelola dengan baik, itu mampu mendukung lingkungan setempat sehingga kemudian peran lingkungannya, peran daya dukung lingkungan, peran menjaga kelestarian lingkungan itu bisa mampu diterapkan, mampu dijalankan oleh hutan yang dikelola oleh masyarakat. Jadi saya pikir sudah saatnya mitologi itu harus kita bubarkan, mitologi itu harus segera kita ganti dengan mitologi lain yang lebih realistis, bahwa hutan, termasuk hutan lindung, dikelola oleh siapapun akan menjadi baik kalau kemudian diterapkan teknologi manajemen yang baik. Baik dikelola oleh pemerintah maupun dikelola oleh masyarakat. Kalau kemudian terpaksa harus dikelola oleh pemerintah atau oleh negara, maka harus dipilih bagian-bagian tertentu, tidak justru sebaliknya. Kalau Anda perhatikan wilayah yang dikelola, wilayah yang non-kawasan hutan itu kan relatif lebih kecil daripada kawasan hutan. Padahal kita kan negara yang sedang ingin berkembang. Bagaimana mungkin kita berkembang kalau kemudian kawasan hutannya ternyata tetap luas? Bukan berarti kita harus merusak lingkungan, tapi berarti harus ada usaha dari Kementerian Kehutanan untuk menyerahkan sebagian kawasan hutannya kepada masyarakat untuk dikelola. Toh pada akhirnya kita mengetahui ada kebijakan hutan produksi. Apa itu? Itu kan perkebunan di kawasan hutan. Kita mengetahui ada HTI, hutan tanaman industri. Itu apa? Itu kan perkebunan di kawasan hutan. Kita dengar juga ada konsep tadi saya bilang food estate di kawasan hutan. Pertanyaan menariknya adalah mengapa mereka gemar menyerahkan kawasan hutan yang luas itu kepada perusahaan, tetapi kurang gemar menyerahkan kawasan hutan itu kepada masyarakat. Sehingga kemudian objek Tora yang harusnya 9 juta hektar diturunkan targetnya menjadi 5 juta hektar dan itu pun tercapai hanya 2 juta hektar. Itulah kritik yang saya pikir harus terus kita bangun. Kita bangun critical mass, semakin banyak orang yang paham bahwa mitologi kehutanan harus segera digantikan dengan mitologi yang lebih kritis. Harus ada konsep mengganti mitologi bahwa hutan itu lestari kalau dijaga oleh negara dan pemerintah, diganti hutan itu akan tetap lestari, dijaga oleh siapapun, dikelola oleh siapapun, sepanjang manajemen dan teknik pengelolaannya baik oleh negara maupun oleh masyarakat.
gitu ya. Kesadaran itu yang harus kita bangun. Oke, saya pikir cukup ya materi 1. Applause buat narasumber dan pembahas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kita lanjutkan materi 2. Mana narasumber dan pembahasnya? Ya, silakan. Silakan difoto, kemudian kirimkan ke WA Group. Saya sudah pernah cerita belum di kelas ini tentang bagaimana salah satu tokoh di STPN, Pak Sudiro, menolak menandatangani TGHK. Saya sudah cerita belum? Mungkin di kelas lain ya. Jadi kan di masa lalu itu Kementerian Kehutanan menerapkan apa yang disebut dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan, TGHK. Artinya mereka bikin peta, ini loh kawasan hutan, bla 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 begitu, kemudian semua stakeholder diminta tanda tangan. Artinya kalau disebut stakeholder di level provinsi misalnya, berarti BPN tanda tangan, Pemda tanda tangan, dan stakeholder yang lain, pemangku kepentingan yang lain. Ada tokoh dulu di BPN Kendari, Sulawesi Tenggara itu ya, Kendari ya. Nah, itu menolak, namanya Pak Sudiro itu. Dia menolak menandatangani TGHK karena menurut dia di peta itu sesudah dia lihat datanya di BPN, yang ada di peta itu sebagian sudah dikuasai masyarakat dan ada masyarakat di dalamnya. Maka kemudian beliau menolak menandatangani, dan karena beliau menolak menandatangani, hubungan Kementerian Kehutanan dengan BPN jadi agak renggang. Dan akhirnya kemudian beliau karena dipandang idealis, beliau kemudian ditempatkan di STPN untuk memimpin STPN, karena katanya STPN butuh orang-orang idealis. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa memang ada hal yang perlu dikritik dari Kementerian Kehutanan, terutama ketika mereka mengklaim kawasan hutan yang ternyata di dalamnya sudah ada masyarakatnya. Ya, mereka nggak bisa sewenang-wenang menggunakan peta kehutanan di masa Belanda. Kan kita sudah merdeka. Kalau kita sudah merdeka berarti kan peta-peta Belanda itu gugur, bukan kemudian dipertahankan dan kemudian masyarakat yang ada di dalamnya kemudian dianggap sebagai masyarakat ilegal. Itu yang ingin saya sampaikan pada Anda. Maka tadi saya tanya tentang TGHK itu ya. Oke, yang penting Anda paham semangatnya ya, bahwa ada hal-hal yang harus dikritik dalam konteks kehutanan. Sudah dipoto, Mbak? Sudah dikirim? Ya, sekarang kita dengarkan penjelasan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin rekan-rekan. Di sini saya akan menyampaikan 5 poin dari buku yang berjudul Reforma Agraria. Poin yang pertama yaitu secara umum deklarasi ibu yang kembali mengetahui bahwa masalah kemiskinan dan kelaparan merupakan masalah dunia, dan karenanya ditekankan bahwa program reforma agraria dan pembangunan pedesaan haruslah dilaksanakan secara serentak dan di tingkat yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu di tingkat desa, mengikutsertakan lembaga pedesaan. Yang kedua di tingkat nasional, reorientasi kebijakan pembangunan. Dan yang ketiga di tingkat internasional, mendorong terlaksananya prinsip-prinsip tata ekonomi internasional baru. Selanjutnya poin yang kedua, agar masalah agraria terletak di jantung politik yang erat berkaitan dengan masa-masa ekonomi dan sosial. Poin yang ketiga, kunci utama untuk memahami konflik agraria adalah kesadaran kita sendiri, yaitu sejauh mana kita menyadari bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital yang mendasari hampir semua aspek kehidupan. Poin yang keempat, berdasar pengamatan berbagai pakar dari FAO yang melakukan studi tentang reforma agraria di berbagai negara di dunia maupun pakar-pakar lain yang mengkaji di negara tertentu, diperoleh kesimpulan bahwa agar suatu program reforma agraria mempunyai peluang untuk berhasil, maka dilakukan sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi. Berikut prasyarat pentingnya, yaitu kemauan politik dari elit penguasa harus ada. Yang kedua, teknik pemerintahan atau birokrasi yang harus terpisah dari elit bisnis. Yang ketiga, partisipasi aktif dari semua kelompok sosial harus ada. Organisasi rakyat atau tani yang pro-reform harus ada. Yang keempat, data dasar masalah agraria yang lengkap dan teliti harus ada. Berikutnya poin yang kelima, distribusi penguasaan tanah yang tidak merata menyebabkan secara keseluruhan pemanfaatan tanah kurang optimal. Sementara itu, baik kebijakan perpajakan
terima kasih. Lanjut ke pembahas. Waalaikumsalam. Pembahasan. Oke, sekarang silahkan lihat yang punya narasumber. Kemudian apa kritik Anda? Poin 3, oke. Pertanyaannya oke. Langsung aja. Mohon izin menjawab. Di sini saya menyadari betul bahwasanya tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital. Mengapa demikian? Karena sumber daya kita merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Mengingat yang sudah diatur dalam UPA mengenai beberapa aspek yang berkaitan dengan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang pada akhirnya dapat berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Itulah mengapa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat vital. Selain itu juga tanah memiliki peranan yang sangat penting untuk mendukung kehidupan masyarakat dan ekosistem secara keseluruhan. Seperti contohnya sebagai tempat tinggal dan pemukiman, tempat produksi pangan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke ya, sahabat sekalian, Anda perhatikan pembahas dengan narasumber berdiskusi tentang makna tanah ya. Kalau Anda mendengar kata makna tanah, maka kemudian mari kita lihat definisinya lebih detail ya. Kalau Anda mendengar tanah, itu kalau dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan jadi 3 kata. Kita menyebutnya tanah, tapi dalam bahasa Inggris bisa jadi 3. Bisa soil, bisa land, bisa earth. Disebut soil kalau dia merupakan media tumbuh tanaman. Disebut land kalau dia menjadi media untuk tempat
tertentu atau kegiatan tertentu untuk tanah pertanian, pemukiman dan lain sebagainya itu disebut land. Yang dalam bahasa Indonesia kemudian disebut lahan. Ada lagi dalam artian earth, itu dalam artian fisik, tanah secara fisik, 1 truk, 2 truk, 3 truk dikirim ke sana buat nguruk, buat nimbun dan lain sebagainya. Jadi tanah dalam makna bisa arti 3 ya, bisa media tumbuh tanaman, soil, bisa dalam arti ruang, space, spasial, itu disebut land, dan juga bisa dalam arti fisik, benda fisik yaitu earth. Kemudian dalam sosiologi agraria kita pernah belajar bahwa tanah itu juga bisa menjadi modal. Ada modal sosial, modal ekonomi, bahkan kemudian modal politik. Disebut sebagai modal sosial. Kalau Anda tinggal di sebuah desa, kalau Anda tidak punya tanah, Anda nggak akan diundang rapat pada saat pengambilan keputusan di level desa. Kalau Anda hanya ngontrak atau Anda tinggal di asrama, keputusan pengambilan keputusan di desa Anda nggak diundang. Kenapa? Karena Anda dianggap belum terlalu berkepentingan atas wilayah itu, karena Anda tidak punya sumber daya di situ, tidak punya aset tanah di situ. Itu sosial. Kemudian dari aspek ekonomi, kalau Anda punya tanah, Anda bisa membisniskan tanah itu. Anda bisa sewakan dalam artian menyewakan tanah pertanian, Anda juga bisa sewakan dalam artian menyewakan tanah non pertanian, ya, untuk bisa bengkel dan lain sebagainya. Itu dalam arti ekonomi. Dalam arti politik juga begitu. Kalau Anda tentu paham di suasana menjelang pemilu ya, orang-orang yang berpengaruh di desa adalah orang-orang yang punya tanah luas. Sehingga kemudian tokoh-tokoh yang ingin dia menang di pemilu, dia dekati tokoh-tokoh itu. Kemudian nanti tokoh itu ngobrol di warung kopi dengan sahabat-sahabatnya, karena dia orang yang cukup berpengaruh, kan itu mempengaruhi suara. Saya ulang kalimatnya, di era politik, dalam arti politik, di desa itu orang-orang yang disegani adalah orang-orang yang punya tanah luas. Sehingga kemudian kalau Anda misalnya nyalek, Anda tinggal hubungi tokoh-tokoh itu, titip pesan, kemudian sang tokoh akan ngobrol di warung kopi di mana sambil nonton sepak bola dan lain sebagainya, dia akan menanamkan pengaruhnya sehingga kemudian kemungkinan menang besar. Itu tanah sebagai modal sosial, modal ekonomi, modal politik. Nah, itu menunjukkan bahwa tanah itu memang penting. Tetapi kemudian jangan lupa, kita kan sedang diskusi tentang reforma agraria. Berarti kita coba angkat ke level yang lebih tinggi. Bukan cuma sekedar tanah, tapi kita bicara tentang agraria. Kalau bicara tentang agraria, Anda ingat barak A, bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi cakupannya lebih luas lagi, sehingga kemudian mineral tambang masuk di dalam situ. Ruang di bawah tanah masuk di situ, ruang di atas tanah masuk di situ. Nah, kalau kemudian itu Anda kembangkan lagi, maka Anda bisa menjadikan itu sebagai sumber daya agraria. Itulah sebetulnya wilayah atau ranah keilmuan kita. Jadi Sekolah Tinggi Pertanian Nasional itu bukan hanya bicara tanah, tapi juga bicara agraria. Makanya kemudian kalau Anda baca jurnal-jurnal internasional yang saya tulis, di beberapa jurnal internasional itu saya selalu menggunakan istilah agrarian resources. Kenapa? Itu untuk mengikat semua kepentingan di situ, supaya kemudian orang paham, oh ini penting sekali. Materi ini penting karena berhubungan dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam. Itulah arti penting dari tanah yang kemudian kita atasi atau kita tingkatkan menjadi arti penting dari agraria. Ya. Itu dari pertanyaan pembahas tadi, itu yang bisa kita kembangkan. Berikutnya kita dengarkan kritik dari narasumber ke pembahas. Dipersilakan. Di sini saya tertarik dengan poin yang kedua. Poin kedua tentang terdapat 3 macam jalur ya. Oke, silakan Mbak. Di sini pembahas menyampaikan bahwasanya terdapat 3 macam jalur yang memungkinkan terjadinya reforma agraria. Menurut Anda, dengan melihat negara Indonesia yang saat ini, Indonesia itu cocoknya menggunakan jalur yang mana antara sosialistik, kapitalistik, dan neopopulistik untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis. Oke.
Pak. Oke ya, jadi kalau Anda perhatikan perdebatannya antara narasumber dengan pembahas, mereka berdiskusi tentang jalur mana yang paling cocok bagi Indonesia ketika ingin mengembangkan reforma agraria. Ada 3 pilihan. Yang pertama kapitalistik, yang kedua sosialistik, atau yang berikutnya neopopulistik. Disebut neopopulistik karena artinya kalau populis itu artinya membela kepentingan rakyat, digunakan kata neo, membela kepentingan rakyat dalam konteks kekinian, kira-kira begitu. Nah, tadi pembahas sudah menjelaskan bahwa yang cocok di Indonesia adalah neopopulistik. Kenapa? Karena jangan lupa dasar negara kita Pancasila, sila terakhir bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan bedanya. Kalau bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh pengusaha Indonesia, itu kapitalistik. Itulah food estate. Ya. Tetapi kalau berikutnya, kalau bunyinya sila kelima adalah keadilan sosial bagi negara Indonesia, itulah yang dimaksud dengan sosialistik. Dan bukan begitu ternyata. Ternyata Pancasila kita tidak berbunyi keadilan sosial bagi seluruh pengusaha Indonesia dan tidak berbunyi keadilan sosial bagi seluruh negara Indonesia. Tapi bagi keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia. Kita menerjemahkannya di level sosial menjadi masyarakat. Maka kemudian menjadi penting membagikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bukan hanya kepada pengusaha atau hanya kepada BUMN dalam pengertian negara. Ya, jadi kemudian itu yang saya selalu kritik bahwa food estate yang dikelola oleh pengusaha atau food estate yang dikelola oleh BUMN itu sama buruknya karena bertentangan dengan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bunyinya Pancasilanya begitu, kecuali Pancasilanya diganti ya. Jadi itulah diskusi kita hari ini yang mudah-mudahan mengingatkan kita bahwa berhati-hati menyikapi kebijakan negara, karena kadang-kadang kebijakan negara justru menyimpangi kepentingan negara. Kepentingan negara apa? Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan nanti yang keempat perdamaian dunia. Jadi itu yang harus kita waspadai, dan mari kita terus berpikir kritis karena kekuatan akademisi kan pada kemampuan berpikir kritisnya ya. Saya pikir demikian, cukup. Aplaus buat narasumber dan pembahas. Terima kasih. Ya. Sudah. Naskahnya ya. Kita masuk ke materi ketiga ya. Masuk materi ketiga. Siapa pembahas dan narasumbernya? Kalau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, dicatat dulu ya. Nanti kita diskusikan sesudah semua presentasi selesai. Ada yang, ya misalnya ada yang berbeda pendapat dengan saya, catat. Nanti selesai sampai presentasi yang materi kelima selesai, baru kita diskusi. Supaya kemudian waktunya efektif, efisien ya. Oke, sekarang kita sudah dipotong. FJ ini ya? FJ. Pembahasnya? Yang sah ini? Oke. Ya, sudah ada di WA Group, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai narasumber akan menyampaikan beberapa poin, yaitu 5 poin terkait materi 3 tentang Perpres 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Yang pertama yaitu perataan akses adalah pemberian kesempatan akses modal maupun bantuan lain untuk subjek RA dalam peningkatan kesejahteraan berbasis manfaat tanah. Yang kedua, tujuan dari RA: 1. Mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilihan, yaitu bersifat adil. Yang kedua, menangani sengketa konflik. Yang ketiga, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, memperbaiki akses masyarakat sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan, memperbaiki dan menjaga lingkungan hidup. Yang ketiga, penyelenggaraan RA dibagi dua, yaitu rencana dan pelaksanaan. Poin keempat, penanganan sengketa konflik berdasarkan prinsip hukum. Ada beberapa, antara lain antar orang, perorangan atau kelompok dengan badan hukum, perorangan atau kelompok dengan lembaga,
sumber lain yang sesuai dengan perpu yang diatur. Oke, gantian sekarang pembahas kita dengarkan. Mohon izin Pak Dosen Ya. dari materi B3 yang disampaikan oleh Mas Pak tadi, terlebih dahulu akan saya sampaikan poin-poin penting yang sudah saya catat dan saya kirimkan itu. Yaitu yang pertama, salah satu objek distribusi tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohonkan perpanjangan atau pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 tahun setelah haknya berakhir. 2. Objek distribusi tanah yang telah ditetapkan, dimanfaatkan dan digunakan sesuai kemampuan tanah, kesesuaian lahan dan rencana tata ruang, dan apabila ada perubahan objek distribusi tanah oleh subjek reforma agraria harus diizin menteri atau pejabat yang ditunjuk. Yang ketiga, salah satu kegiatan perataan akses melalui penggunaan teknologi tepat guna melalui kerjasama dengan pihak terkait. 4. Penanganan sengketa dan konflik agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial terhadap para pihak yang melibatkan. 5. Dalam hal orang diperoleh melalui redistribusi tanah oleh subjek reforma agraria diberikan kewajiban tambahan berupa memelihara kesuburan dan produktivitas tanah, melindungi dan melestarikan sumber daya di atas tanah dan menggunakan tanah sesuai kemampuan tanah. Nah, untuk dari pembahasan yang disampaikan Pak tadi, saya menyoroti di poin kedua yaitu tujuan reforma agraria. Salah satu tujuan reforma agraria saya langsung spesifik saja, itu menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Nah, pertanyaan saya, bagaimana di dalam pelaksanaan reforma agraria tersebut, baik itu dalam melalui penataan aset ataupun penataan akses, yang bisa dikatakan melalui kegiatan tersebut bisa menciptakan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Bagaimana dan jelaskan, mungkin boleh dikasih contoh pelaksanaannya yang sudah terjadi bagaimana. Yang terima kasih. Terima kasih kepada Bang Reza yang sudah menyoroti poin kedua saya terkait tujuan, dan saya akan menanggapi sedikit terkait pertanyaan Bang Reza tadi telah disampaikan terkait tujuan yang A sebagai memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. yang saya pahami, yaitu ada beberapa poin untuk terkait pengolahan atau menjaga terkait lingkungan hidup, yaitu ada 6. 1. Tentang pengolahan lahan yang berkelanjutan. 2. Penghijauan dan pengolahan hutan. 3. Pengurangan konflik lahan. 4. Pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. 5. Pengurangan eksploitasi lahan. 6. Pengurangan konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, yang dimana semua itu sudah disesuaikan dengan peraturan Presiden nomor 86 2018 yang telah kita bahas sekarang. Untuk salah satu ini saya jelaskan saja terkait pengurangan konflik lahan. Reforma agraria mengurangi konflik terkait kepemilikan lahan. Konflik ini seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan karena pihak-pihak yang bersengketa cenderung mengabaikan praktek yang berkelanjutan. Jadi di mana biasanya di beberapa pihak, beberapa orang itu menganggap sepele terhadap konflik pertanahan maupun agraria tersebut, sehingga mereka ketika ada konflik atau ada permasalahan tidak segera diselesaikan dengan pihak berwenang atau badan hukum, tapi dibiarkan sehingga menimbulkan konflik yang berkelanjutan atau konflik yang besar. Itu mungkin dari saya. Iya. Oke ya, saya ingin tambahkan. Jadi pertanyaan dari pembahas adalah ada tujuan dari RA, yaitu RA itu kalau itu diterapkan bisa meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kemudian tadi beliau bertanya bagaimana itu bisa diimplementasikan di lapangan. Nah, saya ingin menjelaskan pada Anda. Yang disampaikan oleh pembahas ini sebetulnya bisa menjadi inspirasi buat kita
dalam membuat skripsi. Misalnya skripsinya judulnya adalah Reforma Agraria sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Itu judul skripsinya. Kemudian pertanyaannya adalah di lokasi mana skripsi itu akan diletakkan. Maka langkah pertama adalah Anda cari lokasi-lokasi RA tentu saja. Kemudian sesudah itu cari lokasi RA yang berkaitan dengan lahan kritis. Lahan kritis itu artinya lahan yang boleh jadi dia berada di lereng, boleh jadi dia berada di wilayah yang datar tapi tidak subur, atau di daerah-daerah yang butuh perlindungan misalnya. Ya. Seperti kasus saya di Wonosobo itu kan daerah berlereng tapi ditanami tanaman yang tidak produktif. Maka kemudian itu lokasinya. Nah kemudian nanti tinggal dicarikan penjelasan di lapangan bahwa dengan menerapkan RA yang kemudian tanah-tanah di lahan kritis itu didistribusikan kepada masyarakat. Sesudah masyarakat mendapatkan tanah di lahan kritis itu, kemudian mereka dibantu penataan asetnya sehingga kemudian mereka punya kekuatan hukum yang sungguh-sungguh kuat di bidang tanahnya. Sesudah itu kemudian mereka dibantu penataan aksesnya agar mereka bisa memanfaatkan lahan kritis itu, pertama menjadi tidak kritis dan kedua menjadi produktif. Contoh, pengalaman penelitian saya di Wonosobo begitu, walaupun ini bukan RA ya, tapi ini tanah kritis yang ada di masyarakat. Tanahnya berlereng, ditanami semak belukar yang punya potensi longsor. Kemudian ditanami tanaman keras, yang saya bilang albasia itu, yang ada di buku saya itu. Dan kemudian karena albasia itu panennya per 8 tahun, bagaimana dengan kehidupan sehari-harinya dicarikan tanaman yang bisa dipanen setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap bulan. Maka di sana ditanami salak. Jadi itu tekniknya, mungkin di daerah lain juga begitu. Ditanami tanaman keras, agar supaya bisa kemudian menjaga lingkungannya. Kemudian ditanami tanaman yang bisa dipanen setiap saat. Misalnya Anda bisa tanam jagung di sela-sela pohon pinus, kan bisa begitu ya. Jadi yang disampaikan membahas itu adalah ide buat kita. Sekaligus nanti bisa kita cari lokasi. Kita bisa googling lokasi-lokasi lahan kritis yang di RA-kan. Jadi lahan-lahan kritis tidak subur, berlereng, punya potensi longsor dan lain sebagainya. Tapi kemudian itu dijadikan objek RA dan kemudian diredistribusikan. Itu menjadi contoh yang menarik dan kalau itu kemudian Anda bahas itu bagus untuk skripsi ya. Saya pikir demikian. Oke, sekarang gantian narasumber. Silakan ke pembahas. Terima kasih Pak Sopin juga lagi kepada saya. Di sini saya tertarik terhadap poin ketiga dari pembahas, yaitu salah satu kegiatan penataan akses melalui penggunaan teknologi tepat guna melalui kerjasama dengan pihak terkait. Nah, di sini pertanyaan saya, apa saja pihak terkait tersebut yang berpengaruh atau yang terlibat langsung terkait reforma agraria tersebut? Terima kasih Mas Farid atas pembahasan dan pertanyaannya tadi dari poin ketiga saya. Salah satu kegiatan penataan akses itu adalah melalui penggunaan teknologi tepat guna dengan pihak terkait. Pertama saya ingin menjelaskan pihak terkait di sini. Bagi kita ketahui di Indonesia ini banyak universitas-universitas yang punya lulusan-lulusan ataupun mahasiswa pertanian yang baik. Jadi salah satu pihak terkaitnya itu adalah yang pertama perguruan tinggi. Terus setelah itu lembaga-lembaga dan badan usaha yang bergerak di bidang pertanian. Nah, mungkin kenapa ini sebelumnya saya ingin menjelaskan kenapa asbab penunjukan kenapa saya buat poin ketiga ini penataan akses melalui penggunaan teknologi tepat guna, karena saya nilai di Indonesia ini masih jauh untuk mencapai bagaimana pertanian tersebut bisa dikatakan masuk ke kategori pertanian modern. Sebagai contoh, di negara-negara maju itu untuk melakukan cek and recheck terhadap pohon-pohon atau tanaman yang ada di pertanian tersebut, mereka menggunakan teknologi yang bagaimana bisa mendeteksi dan memberikan indikator untuk pemberian pupuk ataupun pestisida di tumbuhan tersebut. Gitu. Sebagai contoh aja, di dinas tersebut kenapa sampai sekarang kita termasuk di Indonesia ini salah satu negara impor banyak buah-buah dari luar. Seperti kita ketahui itu buah-buah dari luar itu kelihatannya sangat baik itu dan minim kita lihat ada catatan dalam buahnya karena memang teknologi pertanian mereka itu sudah modern. Nah, dan juga kita tahu Indonesia ini banyak petani padi. Di negara-negara maju seperti Filipina itu mereka sudah menggunakan teknologi bagaimana petani itu
memperkirakan efektivitas dari panen tersebut bisa sampai 30%. Jadi mereka punya teknologi yang bisa menanam padi, jarak antar padi itu dihitung agar bagaimana nanti setelah panen padi tersebut bisa maksimal. Nah, mungkin itu juga yang menjadi sorotan saya, kenapa sekarang minat petani muda itu cenderung menurun, karena saya nilai dari RA ini di program yang salah satunya ini melalui penggunaan teknologi tepat guna ini sangat-sangat minim dilakukan, sehingga petani tersebut ketika mereka memiliki masalah ataupun memiliki lahan yang kurang efektif, nah seharusnya peran pemerintah itu ada di situ untuk menggunakan teknologi bagaimana pertanian tersebut bisa lebih maju dan meningkatkan produktivitasnya. Menurut saya sekian Pak, terima kasih. Oke ya. Jadi narasumber dan pembahas berdiskusi tentang poin 3 yang disampaikan oleh pembahas. Poin 3 itu dikatakan sebagai berikut. Salah satu kegiatan penataan akses melalui penggunaan teknologi tepat guna melalui kerjasama dengan pihak terkait. Saya ingin menyoroti tentang kegiatan penataan akses. Kalau mendengar kata penataan akses, Anda harus mengerti bahwa itu bisa mencakup berbagai sektor. Tadi pembahas fokus pada pertanian, padahal sebenarnya bukan cuma pertanian ya. Bisa pertanian, bisa perikanan, peternakan, perkebunan, bahkan kehutanan kan. Sekarang hutan itu menjadi industri juga ya. Nah itu, jadi bisa segala sektor. Nah kemudian bagaimana dengan teknologi tepat guna? Juga ada. Di setiap sektor itu ada teknologi tepat gunanya. Kalau Anda ingin perikanan yang sukses ya gunakan teknologi yang tepat di perikanan. Kalau Anda ingin kehutanan yang sukses, gunakan teknologi yang tepat di kehutanan dan seterusnya. Nah dalam konteks pertanian, karena tadi pembahas sangat tertarik dengan pertanian, saya ingin cerita tentang smart farming. Jadi pertanian yang cerdas lah kira-kira begitu. Nah kalau Anda main-main di YouTube, Anda buka akun pecah telur, di situ banyak sekali petani-petani muda yang sudah mulai kembali gemar bertani, tetapi dengan budaya yang berbeda. Mereka tidak lagi bertani seperti gaya bertaninya orang-orang tua yang minim manajemen, minim teknologi. Tapi mereka sudah bertani dengan manajemennya oke, mereka paham betul tentang marketing, mereka tahu kebutuhan pasar, mereka mengerti bagaimana mengemas barang agar kemudian bisa masuk ke hipermart dan lain sebagainya. Itu mereka sudah paham itu, termasuk penggunaan teknologi. Jadi, saya pikir kita perlu optimis bahwa generasi muda akan masuk ke pertanian, tetapi lewat pintu yang berbeda. Mereka tidak masuk pertanian lewat pintu klasik, tapi lewat pintu yang modern, lewat pintu yang lebih smart, lebih cerdas. Jadi smart farming begitu, sehingga kemudian mereka bisa pertama lebih produktif, dan kedua lebih mudah mendapatkan keuntungan ekonomi dibandingkan orang-orang tua mereka yang kesulitan mendapatkan keuntungan. Ya kalau hasil penelitian saya kan menunjukkan bahwa para petani klasik itu keuntungannya hanya sekitar 200.000 per bulan. Padahal kan kebutuhan satu keluarga itu 2 juta rupiah. Penelitian saya di Desa Pucung itu menunjukkan demikian. Kemudian penelitian saya di Wonogiri juga begitu. Petani yang biasa itu, yang klasik itu hanya dapat penghasilan 200.000 per bulan. Kalau dihitung per bulan ya, karena kan saya ngitungnya kan per tahun. Tapi setelah dihitung per bulan hanya 200.000. Padahal kebutuhan hidup petani dengan keluarganya, catur warga itu, suami, istri plus anak 2, itu sekitar 2 juta. Jadi Anda bisa bayangkan mereka harus jungkir balik mencari tambahan yang 1,8 itu. Itu karena sistem bertaninya memang tidak sebagaimana sistem bertani yang tadi saya sebut smart farming itu. Maka kemudian menjadi penting buat kita mendorong untuk diarahkan ke smart farming. Jadi kalau nanti Anda bikin skripsi bisa begitu ya. Bisa Anda masukkan isu-isu penting yang kemudian isu-isu itu kira-kira bermanfaat untuk generasi di masa mendatang gitu ya. Jadi kita jangan terjebak dengan gaya-gaya lama yang seringkali membuat kita jadi pesimis, kemudian pendapatannya rendah dan lain sebagainya. Kita tetap optimis, selalu ada smart, selalu ada kecerdasan di setiap sektor. Ya, saya pikir demikian. Aplaus buat pembahas dan narasumber. Terima kasih. Ya, kita masuk ke yang berikutnya. Mana naskahnya? Yang berikutnya mana pembahas dan narasumbernya? Sekarang yang B berapa? B4 ya? B4. Ya.
Sekarang sudah jam 14.45 ya, jadi masih cukup. Ya. Kita langsung saja, sudah dipotong? Sudah dipotong? Sudah. Ya, kita langsung ya, kita dengarkan narasumber. Waalaikumsalam. Agak keras, Mbak. Yuk. Setiap WNI yang terdampak konflik agraria dapat menyampaikan pengaduan kepada tim percepatan reforma agraria nasional melalui tim pelaksana tanpa dipungut biaya atau imbalan. Yang keempat, pembentukan gugus tugas reforma agraria di tingkat nasional dan daerah untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reforma agraria. Yang kelima, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan reforma agraria berupa pengusulan TORA, penerimaan TORA, dan jenis penataan akses. Yang kedua, penyampaian masukan dan penanganan sengketa dan konflik agraria. Oke, ya. Berikutnya pembahas kita dengarkan. Izin Pak, isi saya penting mengenai proses Presiden Indonesia yang pertama, reforma agraria Oke, sekarang silakan lihat yang naskahnya narasumber, kemudian dikritik, Mbak, poin berapa, kemudian kita bahas dari situ. Poin 4. Mengenai pembentukan gugus tugas di tingkat nasional dan daerah untuk memastikan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan agraria. Iya. Pertanyaan yang saya sampaikan yaitu apa ada fungsi mengenai koordinasi antara gugus tugas di tingkat nasional ataupun daerah yang akan dilakukan? Jika ada, bagaimana cara mereka mengatasi koordinasi kendala atau hambatan terhadap koordinasi? Langsung ya. Tadi pertanyaannya tentang
suatu kendala koordinasi mungkin dapat diupayakan dengan memperkuat komunikasi dan sinergi, memperjelas tugas dan kewenangan melalui pedoman teknis serta peningkatan komitmen gugus tugas terhadap reforma agraria itu sendiri. Oke ya, ada diskusi antara pembahas dengan narasumber mengenai GTRA, gugus tugas reforma agraria. Kemudian kalau Anda perhatikan, GTRA itu kan bicara tentang gugus tugas dari mulai level kabupaten, provinsi, dan nasional. Maka kemudian tentu sudah ada itu jalan komunikasinya antara kabupaten ke provinsi, provinsi ke level nasional. Tetapi biasanya ujung tombaknya adalah yang di level kabupaten. Saya ingin menjelaskan pada Anda bagaimana peran gugus tugas reforma agraria di level kabupaten, karena itu yang paling ujung tombak. Kalau yang di pusat itu kan hanya mengambil kebijakan, tapi nanti yang menyelesaikan di lapangan itu yang di daerah. Misalnya kalau di kabupaten itu kan yang paling memegang peran penting itu kan bupatinya. Ya. Di beberapa penelitian saya menunjukkan bahwa ketika terjadi konflik perebutan tanah ya, konflik agraria, maka kemudian para bupati ini yang mengambil keputusan. Biasanya keputusannya seperti yang sudah sering saya sampaikan, mereka akan diminta semua pihak cooling down, kemudian beliau pelajari persoalannya, beliau panggil dari agraria dan pihak-pihak terkait, kemudian sesudah itu dia ngambil keputusan. Misalnya akan dia bagikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, keputusan bupati dalam konteks penyelesaian konflik agraria di level kabupaten itu sangat powerful. Kenapa saya bilang sangat powerful? Karena dia didukung oleh segenap instansi termasuk agraria, BPN di level itu. Sehingga kemudian sangat powerful karena datanya kuat. Nah, sehingga kemudian karena dia begitu powerful, maka kemudian pelaksanaannya di lapangan menjadi lebih mudah. Nah, itulah ujung tombak GTRA. Jadi kalau Anda mendengar kata gugus tugas reforma agraria, Anda jangan hanya memandang dari segi administratif, tapi Anda juga lihat dari segi bagaimana mereka mengambil tindakan teknis di lapangan, termasuk kebijakan yang kemudian itu ternyata di lapangan sangat akurat. Nanti Anda silakan main-main ke ruang skripsi di perpustakaan. Itu ada beberapa skripsi yang menjadikan RA sebagai instrumen penyelesaian konflik. Jadi reforma agraria sebagai instrumen resolusi konflik, dan itu peran bupati, peran GTRA-nya sangat besar. Sehingga kemudian Anda bisa lebih paham, lebih mengerti wawasan Anda lebih bagus tentang bagaimana GTRA itu berperan di level lokal. Ya. Karena kalau di level kebijakan, biasanya orang masih belum begitu paham. Ya. Tapi di level lokal ketika mereka sungguh-sungguh berperan, itu Anda bisa lebih paham bagaimana GTRA itu penting di level kabupaten, terutama di kabupaten yang lebih banyak konfliknya itu di kabupaten. Kalau di kota jarang. Ya. Kalau di kota bisa masuknya ke perdata konfliknya. Oke, itu dari pembahas ke narasumber. Sekarang gantian dari narasumber ke pembahas. Poin berapa? Poin 2. Tentang apa itu? Pelaksanaan. Oh, ya. Yang melibatkan penerimaan bantuan langsung dari pemerintah pusat maupun daerah. Pada poin kedua ini kan dijelaskan pelaksanaan reforma agraria yang melibatkan pemberian bantuan langsung dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, serta kerjasama dengan masyarakat. Dalam perpres ini kan belum dijelaskan mekanisme pemberian bantuan secara detail sehingga efisiensi dan efektivitasnya perlu dipertemukan. Pertanyaan saya, bagaimana mekanisme penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan, serta bagaimana cara memastikan bantuan yang dilakukan pemerintah benar-benar bermanfaat bagi subjek
sampaikan di diskusi ini barusan, itu Anda dengar bahwa pembahas dengan narasumber berdiskusi tentang bantuan langsung dari pemerintah pusat maupun provinsi mungkin gitu ya ke lokasi. Yang harus Anda pahami adalah kalau Anda mendengar kata bantuan langsung, jangan bayangkan BLT. Jangan bayangkan mereka dapat bantuan langsung sebagaimana bantuan langsung BLT atau bantuan-bantuan yang bersifat sosial lainnya. Bantuan langsung dalam konteks RA itu adalah bantuan dalam rangka penataan akses. Sehingga kemudian yang bisa Anda bayangkan adalah bantuan itu diberikan dalam rangka membuat mereka berdaya, bukan membuat mereka menjadi ketergantungan ya. Kan kalau yang BLT dan lain sebagainya itu kan dikritik karena membuat masyarakat memiliki ketergantungan pada pemerintah. Dan itu nanti efeknya adalah menimbulkan kecanduan, mencandu itu ya. Menerima BLT itu bisa mencandu. Nah, maka kemudian dalam konteks RA, dalam konteks penataan akses, bantuan langsungnya bukan semacam itu, tapi bantuan yang memberdayakan. Misalnya, kalau mereka tidak punya kemampuan tertentu, maka mereka dilatih memiliki kemampuan tertentu. Nah, ketika dilatih memiliki kemampuan tertentu, itu bisa diberi bantuan dalam bentuk bantuan teknis. Bantuan teknis itu diberi dari pemerintah, bisa langsung diberikan dengan cara mengirim misalnya tenaga ahli dari pusat, mengirim tenaga ahli dari provinsi ke lokasi setempat. Kemudian memfasilitasi agar penyelenggaraan pelatihan bisa terlaksana dengan baik. Kalau saya menyebut memfasilitasi, berarti disediakan biaya untuk sewa ruangan, disediakan biaya untuk konsumsi, disediakan biaya untuk kalau perlu penginapan. Itu adalah bantuan langsung yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam rangka penataan akses. Bukan bantuan langsung dalam konteks jaring pengaman sosial, beda ya. Kalau di jaring pengaman sosial Anda diberi bantuan, kemudian sudah itu pulang bawa duit dan lain sebagainya. Tapi kalau di sini penataan akses supaya mereka berdaya. Kalau mereka tidak punya kemampuan, dilatih agar punya kemampuan. Kalau mereka tidak punya modal, dilatih cara mendapatkan modal dan cara menggunakan modal. Jadi itu pengertian bantuan langsungnya. Bingkainya adalah penataan akses, reforma agraria. Saya pikir demikian, aplaus buat narasumber dan pembahas. Terima kasih. Dan kita akhirnya sampai di acara terakhir ya. Acara terakhir kan B5 ya. B5. Ya, silakan pembahas dan narasumber B5 segera ke depan. Sekarang jam 14.58. Jadi masih punya waktu banyak ya. Sudah dipoto Mas? Sudah dipoto Mbak? Ya. Silakan langsung aja kalau gitu sudah diposting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon izin Pak Astiono, mohon izin rekan-rekan. Di sini perkenalkan diri, nama saya Dana Izul. Di sini saya akan membahas tentang materi B5 tentang kelembagaan agraria UPR dan Reform. Poin penting pertama yang saya ambil adalah pentingnya sertifikat tanah, yaitu gagasan menurut Negara Soto dalam The Mystery of Capital menekankan pentingnya memiliki sertifikat tanah untuk menggerakkan aset dan akses ke pasar modal. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hak atas tanah melalui sertifikat dapat meningkatkan akses modal dan ekonomi produktif. Untuk poin nomor 2, perubahan kelembagaan agraria. Terjadi perubahan kelembagaan agraria di Indonesia dari tahun 1946 hingga tahun 1965. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengatur ulang sistem agraria guna meningkatkan pemerataan kepemilikan tanah dan akses masyarakat terhadap sumber daya tersebut. Poin nomor 3 tentang lahirnya UPA. Undang-Undang Pokok Agraria lahir pada tahun 1958 dengan berbagai ketentuan penting seperti penetapan luas minimum dan maksimum tanah, pengakuan hak layak serta pembatasan kepemilikan tanah bagi badan hukum. Poin nomor 4 pengakuan hukum adat. UPM mengaku hak layak dan hukum adat terkait kepemilikan tanah menunjukkan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai lokal dalam sistem hukum agraria. Poin nomor 5 tentang land reform dari tahun 1960 sampai 1965. Pada periode ini terjadi implementasi land reform dan praktik kebijakannya di Indonesia. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melakukan reformasi agraria guna mencapai tujuan redistribusi tanah dan pemerataan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria. Selanjutnya saya serahkan ke pembahas. Oke. Ya. Baik, jadi karena materi dari kelembagaan agraria UPR dan Reform.
terkait reformasi pertanahan dan praktik kebijakan, di mana hal tersebut bertujuan untuk mengatasi permasalahan seputar kepemilikan, akses, pengelolaan tanah, khususnya dalam rangka fokusnya adalah pada penerapan reformasi yang akan mengaruh pada distribusi sumber daya lahan yang lebih adil dan memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang diperlukan dan akses terhadap lahan untuk penggunaan produktif. Upaya reformasi ini sangat penting dalam membentuk kembali tata kelola dan pengelolaan pertanahan pada masa itu, dengan tujuan untuk mendorong praktik pertanahan berkelanjutan dan meningkatkan sektor agraria secara keseluruhan. 4. Konsep ideal reforma agraria. Indonesia melibatkan berbagai aspek yang mencakup keadilan dalam kepemilikan dan akses terhadap tanah, perlindungan hak-hak masyarakat adat, distribusi tanah yang merata, serta pemanfaatan tanah yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, reforma agraria yang ideal diharapkan dapat menciptakan sistem agraria yang adil, efisien, dan berkelanjutan. 5. Adanya konsep PK. Aset plus akses ini menekankan pentingnya tidak hanya memiliki hak kepemilikan sah atas tanah seperti yang disepakati dalam UPA, namun juga memastikan bahwa individu dan masyarakat memiliki akses yang diperlukan untuk memanfaatkan tanah secara efektif. Dengan menggabungkan elemen aset, kepemilikan, dan akses, inisiatif reforma agraria dalam berupaya menciptakan distribusi sumber daya lahan yang lebih adil, memberdayakan petani kecil, mendorong pembangunan ekonomi inklusif dalam rangka tata kelola lahan dan struktur kelembagaan. Oke, sekarang sebelum Anda bahas, saya ingin kritik dulu ya, karena tadi ada yang mengganggu itu. Ketika Anda bilang UPA tahun 1956, mungkin salah ketik ya, salah tulis. UPA itu di poin 2 lahirnya UPA. Lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria status UPA pada tahun 1956. Keliru ya mungkin. Harusnya berapa? Berapa? 60. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960. Jangan keliru karena kita orang BPN, orang STPN harus paham. Oke, sekarang silakan lihat yang naskahnya narasumber kemudian kritik. Jangan terlalu serius, nanti Anda bisa salah nulis undang-undang ya. Ayo. Ya. Dari poin pertama Pak Teddy, dikatakan pada poin pertama, menurut saya perlu ditambahkan bahwasanya tidak hanya sertifikat tanah saja yang penting, karena seperti dalam konsep RA, aset plus akses, jadi akses juga cukup penting bagi masyarakat atau individu untuk memanfaatkan tanahnya secara. Yang kamu bahas poin berapa? Nomor 1. Poin 1. Ya, poin 1 kan kamu kritik. Apanya yang menurut kamu perlu dikritik di poin 1? Izin beliau. Enggak usah, saya tanya dia. Pembahas, saya tanya pembahas. Anda kan mengkritik poin 1 toh? Apanya dari poin 1 yang dikritik? Anda kritik poin 1 karena ada sotonya gitu ya? Sore-sore kita kan enak makan soto ya? Ya. Ya, terus apanya? Ya apanya ya, dari situ kan kalimat itu sepertinya biasa-biasa aja ya. Nah, saya bilang setiap pernyataan ada salahnya. Nah, apa yang salah dari poin 1 itu? Kamu aja yang mikir. Kalau kamu mengkritik kan karena kamu tahu ada yang salah di poin 1 toh? Nah, apa yang salah? Bahwasanya tidak hanya sertifikat tanah saja yang penting, karena seperti dalam konsep reforma agraria, aset plus akses juga cukup penting bagi masyarakat atau individu untuk memanfaatkan tanahnya. Kalau itu kritiknya kurang tajam. Saya tambah yang tajam ya. Ini saya bantu mempertajam kritiknya. Pernyataan Hernando de Soto bahwa tanah itu harus disertifikasi, kemudian bahwa orang kalau ingin dapat kredit harus menggunakan agunan, itu dibantah oleh Muhammad Yunus, ya? Penerima hadiah Nobel bidang ekonomi. Bagaimana cara dia membantah? Dia membentuk Grameen Bank di Bangladesh.
Grameen Bank itu adalah bank yang menyediakan kredit tanpa agunan. Sedangkan Hernando de Soto mewajibkan agunan. Gitu toh? Nah, sekarang pertanyaannya dari dua kubu. Kan ada dua kubu ini. Kubu Hernando de Soto dan kubu Muhammad Yunus. Pertanyaannya adalah mana yang dianut oleh RA, begitu ya? Kita serahkan narasumber menjawab. Reforma agraria menganut yang mana? Aliran Hernando de Soto. Kita cancel dulu. Agunan itu Agunan. Jam. Iya. Bentar ya. Ini dulu. Ajan dulu ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Mana mikrofonnya? Ya. Jadi saya lanjutkan ya. Tadi kan membahas memilih poin 1, tetapi kayaknya pertanyaannya nggak begitu tajam dan saya pikir harus dipertajam pertanyaannya supaya narasumbernya agak lebih berpikir begitu. Kalau pertanyaan cuma tentang sertifikat nggak tajam. Jadi kita langsung bicara tentang mazhab ekonomi ya. Mazhab ekonomi aliran Hernando de Soto dengan aliran Muhammad Yunus. Muhammad Yunus penerima Nobel bidang ekonomi. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa Muhammad Yunus berbeda pendapat dengan Hernando de Soto. Hernando de Soto mengatakan bahwa kalau tanahnya ingin hidup, dengan tanda kutip hidupnya, maka dia harus dilegalisir.
sesudah dilegalisir, nanti dia bisa digunakan sebagai agunan di bank. Oke, itu aliran satu. Hernando de Soto, kemudian Muhammad Yunus bilang bahwa untuk mendapatkan kredit di bank seharusnya tidak perlu agunan, terutama untuk yang bersifat mikro. Maka kemudian dia menciptakan Grameen Bank itu. Dia menciptakan Grameen Bank yang menyatakan bahwa bank itu bersedia melayani masyarakat dalam artian kredit mikro dan tanpa agunan. Bagaimana cara menjamin agar masyarakat bersedia membayar utangnya? Dengan membangun kelompok dan membangun soliditas kelompok. Jadi misalnya ada kelompok pengusaha kecil gitu, ada 10 orang, itu dibangun soliditas satu kelompok 10 orang itu, dan mereka nanti saling mengingatkan agar semua anggota di kelompok itu membayar utangnya. Oke, ada 2 mazhab ya. Yang satu bilang perlu agunan, yang satu bilang tidak perlu agunan. Pertanyaan menariknya adalah reforma agraria itu ikut aliran yang mana? Reforma agraria itu apakah mendukung aliran yang mengatakan bahwa tanah harus dilegalisir kemudian bisa dijadikan agunan di bank, atau boleh juga tidak dilegalisir sehingga kemudian kalau mau minjem di bank nggak perlu pakai agunan gitu? Atau bagaimana ya? Kita dengarkan jawaban dari narasumber. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Cuma kalau menurut saya sendiri, Bapak, reforma agraria di Indonesia itu menganut dari Hernando de Soto. Kenapa saya mengatakan seperti itu, Bapak? Cuman kalau menurut sepengetahuan saya aja, Bapak, tadi kan dikatakan kalau punyanya Hernando de Soto itu dia harus menambungkan salah satu kepemilikannya, Bapak. Jadi mungkin menurut saya, Bapak, bahwa bank-bank yang ada di Indonesia dia mau mencairkan uangnya itu ketika ada sesuatu hal yang dijaminkan, mungkin bukan hanya bank saja, mungkin ada salah satu pihak lain dari kemudian daerah atau yang lain, dia mau mencairkan uangnya dengan adanya sesuatu yang ditanggung ke bank. Jadi kalau menurut saya itu kita mengambil Hernando de Soto ini juga ada salah satu kaitannya juga dengan pentingnya kita memiliki. Di pertama kan saya mengatakan tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah itu ya Bapak. Mungkin kalau menurut saya itu masyarakat kenapa penting memiliki sertifikat tanah, karena dengan masyarakat memiliki sertifikat tanah itu bisa mengacu ke kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat itu memiliki akses untuk menanggungkan sertifikat hak miliknya kepada bank, kemudian uang dicairkan, itu menjadi salah satu modal mereka untuk membuka modal usaha. Mungkin seperti itu. Oke ya, jadi pertama yang harus diperluas wawasannya adalah bahwa Anda harus mengerti ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan bank-bank tertentu untuk memberikan kredit mikro tanpa agunan. Nanti Anda bisa searching di Google ya. Dalam rangka membantu masyarakat kecil, pemerintah mengambil kebijakan ada bank-bank tertentu yang didorong untuk memberikan kredit mikro. Kredit mikro itu kredit dengan jumlah kecil gitu ya, tanpa agunan, tetapi kemudian mereka diikat oleh konsep soliditas komunitas itu. Rasa kekompakan satu komunitas sekitar 10-15 orang, nanti mereka saling mengingatkan. Ya itu. Kemudian Anda juga pernah mendengar ada istilah dana bergulir ya. Itu kan juga tanpa agunan. Nah, itu artinya apa? Artinya ada peluang bagi peserta RA untuk mendapatkan modal tanpa mengagunkan tanahnya. Gitu ya. Kemudian sekarang kita masuk lagi ke filosofinya. Pendaftaran tanah itu dilaksanakan dalam rangka ketertiban administrasi dan hukum. Pendaftaran tanah itu dilaksanakan dalam rangka menjamin kepastian hukum masyarakat atas hak atas tanahnya. Bukan untuk hak tanggungan. Bukan semata-mata untuk hak tanggungan. Jadi, hak tanggungan itu opsi, pilihan. Mereka boleh memilih untuk diagunkan atau tidak diagunkan. Sehingga itu sebetulnya tidak perlu dipromosikan ketika Anda sedang penyuluhan RA. Saya kasih garis bawah. Ketika Anda sedang menyuluh tentang program reforma agraria, ketika Anda bicara tentang penataan aset, Anda tidak perlu bicara tentang bahwa tanah ini kalau sudah disertifikatkan bisa diagunkan di bank. Sebelum Anda paham betul tentang kultur masyarakat. Sebab beberapa penelitian mahasiswa saya menunjukkan ketika itu diucapkan di daerah-daerah yang masyarakat sangat religius itu justru tertolak. Jadi program penataan aset itu tertolak karena masyarakatnya sangat religius, sedangkan Anda promosi ini bisa diagunkan di bank. Padahal masyarakat religius menganggap bank itu riba.
Itu kan menjadi kontraproduktif, ya. Nah, kalau itu kontraproduktif, maka nasihatnya adalah jangan sampaikan itu di masyarakat religius. Kalau di masyarakat yang agak moderat, oke, silahkan. Dan itu sebetulnya kan jalan terakhir. Atau dalam modal yang butuh modal besar. Kalau untuk perusahaan-perusahaan kecil, UMKM kan bisa dengan cara lain, ya. Jadi itu. Jadi kalau kemudian pertanyaannya RA menganut Hernando de Soto atau Muhammad Yunus, sebetulnya RA tidak menganut kedua-duanya. Ya. Bagi RA yang penting adalah asetnya ditata, masyarakat terdapat memiliki jaminan kepastian hukum. Ketika akan bicara penataan akses, maka istilah diagunkan itu option. Mereka boleh memilih mau diagunkan seperti gayanya Hernando de Soto, silakan. Mau tidak diagunkan, dalam pengertian Anda bisa mencari modal lewat bank yang tidak memerlukan jaminan, itu juga boleh. Ya. Jadi itu opsi. Sehingga kemudian kalau ditanya apakah RA menganut jalan pikiran Hernando de Soto atau jalan pikiran Muhammad Yunus, RA tidak menganut kedua-duanya. Bagi RA yang penting tanahnya ditata dengan baik, hukumnya ditata dengan baik, kemudian aksesnya dibantu dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian mereka sejahtera. Soal mereka mau ikut Yunus atau ikut Soto, silahkan. Itu opsi, gitu ya. Oke, sekarang gantian narasumber, silakan bertanya ke pembahas. Jadi pertanyaan itu bisa dipertajam ya. Bikin pertanyaan yang kira-kira tajam, jadi cukup lama mikirnya. Terima kasih Bapak. Ya. Mungkin untuk pertanyaan dari saya kepada pembahas, saya merasa ini Pak, masih kurang mengerti tentang konsep ideal reforma agraria di Indonesia. Poin berapa itu? Poin nomor 4. Poin nomor 4 di sini tertulis bahwa konsep ideal reforma agraria di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang mencakup keadilan dalam kepemilikan dan akses terhadap tanah. Mungkin dari pembahas bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan aspek yang mencakup keadilan dalam kepemilikan dan akses terhadap tanah. Terima kasih. Oke, ya, saya pikir jelas ya. Adil ya, kata kuncinya adil. Izin menjawab pertanyaan dari Muhammad Redi. Berkeadilan dalam akses terhadap tanah yaitu dengan memastikan bahwa semua tanah individu memiliki akses yang setara terhadap tanah untuk kehidupan mereka, maksudnya modal. Sudah. Kayaknya nggak puas itu ya, terlalu singkat. Oke, sini mikrofon. Kalau Anda ditanya tentang aspek keadilan dalam konteks RA, dalam konteks penguasaan pemilikan tanah, dalam konteks penataan aset dan akses, maka jangan lupa tentang prinsip keadilan. Anda kan sudah pernah dengar tuh, keadilan distributif, keadilan kontributif. Jadi Anda nggak boleh ngomong keadilan kontributif kalau Anda belum memenuhi keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Keadilan distributif adalah keadilan yang diterapkan ketika semua orang. Dan sebentar ya, biar suaranya nggak tunggu dulu. Oke, saya ulangi ya. Anda nggak boleh bicara tentang keadilan kontributif kalau Anda belum ngomong soal keadilan distributif. Keadilan distributif adalah keadilan ketika setiap orang mendapatkan alat produksi, ya, alat produksi, sehingga kemudian dengan alat produksi itu dia bisa membangun kesejahteraannya. Salah satu alat produksi yang penting adalah tanah. Ya, maka kemudian Anda paham, itulah rohnya redistribusi tanah, itulah rohnya land reform. Ya. Redistribusi tanah. Sesudah ada keadilan distributif, baru kemudian kita ngomong keadilan kontributif. Apa itu? Setiap orang mendapatkan sesuatu berdasarkan kontribusinya. Kalau yang rajin tentu hasilnya lebih besar, ya agak setengah rajin, agak setengah. Yang tidak rajin hasilnya sedikit. Itu namanya keadilan kontributif. Nah, itu yang menjadi dasar penting. Jadi, kalau ngomong soal keadilan, laksanakan dulu keadilan distributif, baru kemudian keadilan kontributif. Apa hubungannya dengan reforma agraria? Ya, yang keadilan distributif itu kan redistribusi tanah. Sesudah itu baru ngomong, ketika Anda ngomong keadilan kontributif, Anda ngomong penataan akses. Anda bantu mereka agar bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Yang disebut sesuai dengan kontribusinya itu. Ya.
Jadi itu. Jadi kalau bicara tentang keadilan, mainkan di prinsip keadilan, kemudian lihat keadilan distributif dan keadilan kontributif. Oke, saya pikir begitu. Kita aplaus buat pembahas dan narasumber. Ya, terima kasih. Ya, oke. Sudah cukup lama kita diskusi. Siapa di antara Anda yang punya catatan yang kira-kira perlu kita diskusikan? Ada? Kan kita sudah ngomong banyak itu ya. Kita ngomong Hernando de Soto, kita ngomong Muhammad Yunus, kita ngomong keadilan distributif, keadilan kontributif, kita ngomong lex posteriori derogat tadi ya, a priori, dan seterusnya. Ada di antara Anda yang punya catatan khusus yang perlu kita diskusikan? Nggak ada, semua sudah pengen cepat pulang. Oke, ya. Kalau gitu, terima kasih. Saya ingin ajarkan ke Anda adalah, ini rumusnya, setiap pernyataan itu ada salahnya. Jadi Anda selalu dapat menemukan kesalahan. Kalau Anda perhatikan kalau saya sedang uji skripsi, kadang-kadang saya tuh buka sembarang itu halaman itu. Buka sembarang, tentukan alineinya, ketemu salahnya. Kan pekerjaan paling mudah adalah mencari kesalahan orang lain. Ya? Maka kalau Anda jadi dosen pembimbing, dosen penguji itu, jadi pekerjaan paling nikmat itu menjadi dosen penguji. Karena kita bisa nyalahin dia, sampai anak itu kan kalau sudah disalah-salahkan dia stres ya. Nah, tapi kan jangan sampai bunuh diri. Kalau bunuh diri kasihan juga orang tuanya ya. Jadi itu. Maka kemudian kalau nanti di pertemuan berikut kita masih punya kesempatan 2 kali ya. Satu kali di UTS, sebelum UTS, nanti satu kali sesudah UTS. Bangun Bangun pertanyaan yang kritis. Jangan takut dengan narasumber atau pembahas. Kan kita hanya diskusi ya, tetap nge-friend gitu ya. Kita tetap sahabat walaupun pertanyaannya kritis. Oke, saya pikir demikian. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat sore.